Aneh bin ajaib saudara-saudaraku, kenapa sih Tuhan menciptakan kita dengan kerapuhan, dengan kelemahan, dengan kekurangan, dengan segala keterbatasan? Supaya manusia sadar bahwa dirinya bukan Tuhan. Supaya manusia menyadari dirinya bukan Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Dirinya tergantung, dirinya terbatas, dirinya membutuhkan Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga hari ini Anda tahu di mana titik kekuatan hidup Anda yang membuat Anda bertahan sampai hari ini. Di mana titik kekuatan Anda yang membuat Anda bangkit kembali dari segala keterpurukan, dari segala kehancuran, dari segala babak belur kehidupan ini. Saudara-saudaraku terkasih, Anda tahu yang namanya bola basket? Bola basket kalau dilepas tidak akan pernah mantul sebelum dia menyentuh tanah. Nah, tanah atau lantai tempat dia memantul adalah titik terendahnya. Setelah dia sampai ke titik terendah, baru dia mantul. Maka dari itu saudara-saudara, banyak orang berkata itulah turning point, titik balik hidup seseorang. Harus sampai di titik terbawah. Nah, kabar sukacitanya adalah saudara-saudara, titik terbawah kehidupan kita, turning point-nya kita, tidak ditentukan oleh orang lain, oleh nasib kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Yang menentukan di mana titik balik kita adalah Tuhan sendiri dan juga keterbukaan manusia. Bahwa disinilah titik terendahnya, saatnya untuk dia bersama rahmat Tuhan untuk balik kembali, naik lagi. Tapi Anda tahulah saudara-saudaraku, bola yang memantul itu mantulnya bisa kemana-mana, bukan? Ada yang mentalnya ke kiri, ke kanan, ada yang ke atas, tergantung permukaannya. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mantul, naik, hidup kita naik, diperbaiki, itu juga sangat tergantung pada titik pantulnya itu. Apakah permukaannya datar atau miring atau ada kerikil-kerikil. Sebab kalau ada kerikil, mentalnya bisa kemana-mana, lalu jatuh lagi, jatuh lagi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, semoga renungan saya hari ini yang akan saya bawakan, itu dari surat Rasul Paulus di 2 Korintus bab 4 menjadi titik pantul yang datar buat kita. Sehingga mantulnya itu ke atas, gak kemana-mana. Kita naik menuju Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Anda bisa lihat ada sebuah gelas di tangan saya. Gelas ini kalau jatuh saudara-saudara, Anda sudah bisa bayangin kan? Yang namanya gelas Romo pasti hancur. Kalau udah hancur, Anda misalnya udah pecah gitu ya. Lalu apakah Anda berani minum dari gelas yang pecah? Ya jangan Romo, nanti tangannya bisa berdarah, apalagi bibirnya nanti ikut berdarah. Saudara-saudaraku yang terkasih, makanya kata-kata yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif, tindakan-tindakan yang negatif seringkali seperti gelas yang pecah ini. Seringkali melukai, entah melukai orang lain, entah itu pasangan, entah itu anak-anak, entah itu orang tua, sahabat, rekan-rekan sepelayanan. Itulah yang terlukai oleh gelas pecah ini dan juga oleh diri kita sendiri. Kita bisa juga terluka. Maka hati-hati saudaraku, sebelum Anda berkata-kata yang buruk, yang jahat, sebelum pikiran Anda dikuasai oleh hal-hal yang buruk, sebelum Anda melakukan tindakan yang Anda sendiri tahu ini pasti sangat menyakiti. Coba dipikir lagi sehari, 2 hari. Kayaknya nggak layak aku berkata-kata seperti ini. Kayaknya nggak layak aku melakukan hal seperti ini. Stop. Jangan diteruskan. Demikian juga dengan pikiran-pikiran yang lain. Nah saudara-saudaraku, di 2 Korintus bab 4, Anda pasti sudah
pernah mendengar, saya yakin, karena ini menjadi ayat emasnya 1000 umat lah, yaitu harta rohani dalam bejana tanah liat yang rapuh. Aneh bin ajaib saudara-saudaraku, kenapa sih Tuhan menciptakan kita dengan kerapuhan, dengan kelemahan, dengan kekurangan, dengan segala keterbatasan? Supaya manusia sadar bahwa dirinya bukan Tuhan. Supaya manusia menyadari dirinya bukan Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Dirinya tergantung, dirinya terbatas, dirinya membutuhkan Tuhan. Masalah-masalah yang ada di hadapan kita, siapalah diri kita bisa mengatasi semua-muanya? Gak akan sanggup. Baru mikirin pencemaran lingkungan misalnya. Kita udah pusing sendiri bukan? Gimana ini? Saya udah pilah-pilah sampah, udah sampah kering, sampah basah di rumah saya sama abang tukang sampahnya dicampur lagi. Ya, podo wae, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Kita udah coba untuk nggak buang sampah sembarangan. Tiba-tiba lihat tetangga kita cemplang-cemplung sampah masukin ke kali. Ini gimana? Ada orang bakar sampah, ada orang sampai bakar hutan hanya untuk sesuap nasi dan sebutir berlian. Padahal kita udah coba untuk pakai produk-produk daur ulang. Itu baru pencemaran lingkungan. Belum masalah-masalah yang lain yang bertubi-tubi. Kita sadar di situ kita lemah, kita terbatas, dan kita rapuh. Begitu mudahnya kita disakiti oleh orang lain bukan? Kita udah gak mau peduli sebetulnya. Tapi ya namanya suara masuk juga di celah-celah jari kita. Meskipun kita udah tutup telinga kita. Betul apa betul? Betul Romo. Udah coba nih menghindari kumpulan-kumpulan tetangga yang julid. Tiba-tiba baca WhatsApp lah, WhatsApp group. Tiba-tiba kita jadi tahu kita lagi diomongin jelek, kita lagi difitnah. Ya luka lagi. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menyadari betapa dirinya kita ini begitu rapuhnya, kita diajak untuk ada satu rahmat, ada satu kekuatan yang mengatasi segala apa yang kita bisa sebetulnya. Yaitu bukan pada manusia lain karena dia lebih berkuasa, dia lebih kaya, dia lebih punya berpengaruh. Dia lebih bertalenta, sama mereka juga sama terbatasnya sama kita. Tapi ada kuasa lain yang jauh lebih besar, yaitu kuasa Tuhan sendiri. Itulah yang mau dibongkar oleh Santo Paulus dengan ungkapan harta rohani dalam bejana tanah liat. Dia katakan begini, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Saudara-saudara, yang namanya melayani bukan cuma di gereja, bukan. Tetapi menjadi pelayan dalam rumah tangga kita masing-masing. Seorang ibu rumah tangga rela bangun pagi-pagi, masak, siapin segala macam tetek bengek anak-anaknya buat sekolah, suaminya buat berangkat kerja. Itu pun sebuah pelayanan. Seorang suami rela macet-macetan, rela diomelin oleh atasan untuk mencari nafkah. Itu pun pelayanan. Anak-anak yang mau peduli sama orang tuanya. Apalagi ketika orang tuanya udah tidak berdaya. Masih suka telepon, masih suka kirimin hal-hal yang dibutuhkan oleh orang tuanya. Masih tanya kabar. Itu pun pelayanan. Saudara-saudara, suami istri harus saling bekerja sama untuk melakukan tugas-tugas dalam rumah. Jangan, wah ini kan tugas istri, ini tugas suami. Kalau begitu saudara-saudara nanti jadi pada berantem. Iya apa enggak? Iya Romo. Termasuk anak-anak. Ini anak yang mana nih yang harus menanggung beban orang tua? Harus semua saudara-saudara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang punya duit ya mungkin lebih gede. Yang lagi susah ya dengan cara yang lain merawat orang tuanya. Saya yakin Anda sudah melakukan hal itu. Jadi itulah maksud pelayanan. Karena itu kami tidak tawar hati. Saudara-saudara terkasih, masalah, konflik, permusuhan, pertengkaran seringkali membuat manusia tawar hati. Gak semangat lagi, masa bodoh, gak mau peduli lagi.
Ketika kita dijahatin sama orang, udahlah bodo amat, nggak mau peduli. Sekarepmu dewe, aku ora ngurus. Itu sering kali saya dengar kayak gitu tuh. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Kunci pertama yang dilakukan oleh Paulus adalah jujur sebagai pelayan dimanapun dia berada. Tidak licik, tidak tawar hati, jujur. Saudara-saudaraku terkasih, relasi suami istri, anak orang tua, itu dibutuhkan kejujuran, termasuk hidup sebagai seorang imam. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam suratnya kali ini, Paulus betul-betul dia menyadari dia memperoleh harta yang luar biasa, yaitu pernyataan diri Allah dalam diri Tuhan Yesus. Bagaimana ada kuasa keselamatan, bagaimana ada kuasa Allah yang bekerja dalam diri Yesus yang menjadi Kristus, Sang Juru Selamat ini. Bagaimana Paulus menyadari dia bersyukur karena dia dalam hidupnya, dalam jatuh bangunnya, dalam pelayanannya, misteri Allah ini terbuka makin lebar, makin lebar. Itulah yang membuat dia bersyukur. Dia taklukkan dirinya di hadapan kemahakuasaan Allah. Nah, tetapi di ayat 7 dia mengatakan begini. Meskipun dia memperoleh kekuatan, dia memperoleh karunia, dia memperoleh harta warisan dalam Kristus. Dia berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Di sini Paulus sadar dirinya sebagai manusia begitu lemahnya, begitu rapuhnya, mudah jatuh dalam kesalahan, mudah berbuat dosa, bahkan mudah mengulang-ulang dosa yang sama. Sama seperti Paulus, demikian pun juga kita. Sadarilah betapa rapuhnya kita. Karena apa? Ketika kita rapuh, justru disitulah kekuatan Allah turun dalam diri kita. Karena kita sadar kita masih membutuhkan Allah. Hidup kita tergantung pada kuasanya. Garis hidup kita sudah masuk dalam rencananya. Nah, saudara-saudara, yang menarik ya, mungkin kita bisa berpikir, kenapa harus di bejana tanah liat yang rapuh? Kenapa nggak di kotak besi yang aman? Tahan air, tahan api, tahan goncangan, sehingga bisa aman. Justru di sini saudara-saudara, seperti diungkapkan oleh Paulus ketika dia minta Tuhan cabut duri dalam daging ya. Bagaimana Paulus pada akhirnya menyadari, justru ketika dia menyadari kelemahannya, disitulah kuasa Allah semakin nyata. Hal ini tampak sekali di ayat 8 saudara-saudara. Di mana ada hal yang sangat ironi, bertolak belakang, paradoks. Dikatakan di ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Nah lucu kan? Biasanya kan kalau orang ditindas, wah terjepit, tergencet, sampai bejek gitu, sampai nggak berbentuk lagi. Tapi justru karena harta surgawi itu tersimpan dalam bejana tanah liat, pelan-pelan harta surgawi itulah yang memampukan bejana yang rapuh ini. Ketika ditindas tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Siapa di sini yang sedang terjepit dengan masalahnya? Siapa di sini yang sedang terjepit oleh hutang-hutangnya? Siapa di sini yang terjepit oleh segala perkara-perkara dunia ini? Sadarilah, dalam diriku yang rapuh ini ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang membuat ketika aku ditindas, aku tidak terjepit. Ketika aku habis akal, gak habis pikir, Romo, kok masalah gak udah-udah, kok segala macam penyakit datang di saat yang bersamaan, kok ada aja perkara-perkara datang silih berganti. Namun kami tidak putus asa. Itulah yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya pada kasih Tuhan. Dikatakan, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Nah, apakah Anda sedang mengalami penganiayaan dari
musuh-musuh Anda, orang-orang yang gak tahu kenapa mereka membenci Anda. Dengan segala macam cara mereka mencoba untuk merusak kebahagiaan kita. Tenang, kami tidak putus asa. Kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Luar biasa. Mungkin kalau kotaknya itu kotak besi, jalan ceritanya tidak begini. Justru kuasa Allah lah yang memampukan sebuah bejana yang rapuh ini menjadi kuat dan mampu bertahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya Romo Yosef mencoba untuk mengajak Anda, menguatkan hati Anda kembali dengan firman Tuhan, dengan bantuan Tuhan. Gunakan kekuatan Tuhan, bukan secara logika, pikiran, akal budi saja, tapi betul-betul diimani. Aku percaya. Amin. Aku percaya. Tanpa keraguan sedikit pun. Hati yang percaya, hati yang menyembah, hati yang mampu mempersembahkan seluruh kehidupanku, masa depanku di dalam tangan Tuhan. Kalau Anda saat ini sedang sedih, banyak nangisnya daripada ketawanya, banyak sakitnya daripada sehatnya, hidupnya terombang-ambing betul-betul tanpa kepastian. Tuhan, padamu aku percaya. Aku sadari aku yang rapuh ini, Tuhan selalu menolong dan menguatkan aku. Harta rohani yang aku terima ini dalam diriku yang rapuh. Pelan-pelan Tuhanlah yang menguatkan aku. Bukan aku, bukan usahaku, bukan prestasiku, tapi kuasa Tuhan sendiri. Saudara-saudara, hari ini itu pesta Santo Yakobus. Saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke paroki Santo Yakobus Surabaya. Gerejanya bagus sekali. Sambil saya mengajak Anda buat nyanyi ya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu.